Tidak ada yang datang dari luar, semua hal berasal dari dalam, dari alam bawah sadar. Perhatikanlah anggapanmu itu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terbentang kehidupan. Asumsi memiliki kekuatan realisasi objektif. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia kasat mata adalah hasil asumsi atau gagasan dari alam bawah sadar. Terlepas dari pengalaman yang kadang-kadang terjadi sebaliknya, adalah takdir Anda untuk naik ke tingkat kesadaran yang semakin tinggi, dan untuk mewujudkan semakin banyak keajaiban ciptaan yang tak terbatas. Sebenarnya, Anda ditakdirkan untuk mencapai titik di mana Anda menyadari bahwa, melalui keinginan Anda sendiri, Anda dapat secara sadar menciptakan takdir Anda selanjutnya. Bukti bahwa Anda ada akan mengikuti kesadaran bahwa Anda ada, itu tidak akan mendahuluinya. Waktu selalu ditentukan oleh konsep manusia tentang dirinya sendiri. Keyakinan pada diri sendiri sebagaimana ditentukan oleh kesadaran yang terkondisi selalu memperpendek interval waktu. Jika Anda terbiasa dengan pencapaian besar, Anda akan memberi diri Anda waktu yang jauh lebih singkat untuk mencapai keinginan Anda dibandingkan orang yang terdidik dalam kekalahan. Jangan pernah merasakan perasaan yang tidak diinginkan, atau bersimpati pada kesalahan dalam bentuk apapun. Jangan memikirkan ketidaksempurnaan diri sendiri atau orang lain. Melakukan hal ini berarti memberi kesan pada alam bawah sadar akan keterbatasan-keterbatasan tersebut. Inilah keseluruhan hukum kehidupan yang utuh dan bahagia. Setiap permasalahan secara otomatis menghasilkan solusinya berupa keinginan untuk terbebas dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tinggalkan masalah Anda dan fokuskan perhatian Anda pada solusi yang diinginkan, dengan merasakan diri Anda menjadi apa yang Anda inginkan. Lanjutkan keyakinan ini, dan Anda akan menemukan bahwa tembok penjara Anda akan hilang saat Anda mulai mengekspresikan apa yang telah Anda sadari. Pejamkan matamu dan rasakan dirimu tanpa wajah, tanpa bentuk, dan tanpa sosok. Dekati keheningan ini seolah-olah ini adalah hal yang paling mudah untuk dicapai di dunia. Sikap ini akan menjamin kesuksesan Anda. Satu hal ini kulakukan, dengan melupakan hal-hal yang telah berlalu, dan menggapai hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Aku berusaha mencapai tujuan untuk mendapatkan hadiah. Takdir Anda adalah sesuatu yang pasti harus Anda alami. Sungguh, ini adalah takdir individu yang jumlahnya tak terhingga, yang masing-masing bila tercapai merupakan titik awal untuk takdir baru. Seluruh duniamu mungkin diumpamakan sebagai ruang padat yang mencerminkan keyakinan dan penerimaan yang diproyeksikan oleh kehadiran yang tak berbentuk dan tak berwajah, yakni aku. Kurangi keseluruhan menjadi substansi primordialnya, dan tidak ada yang tersisa kecuali Anda, kehadiran tanpa dimensi, Sang Pencipta. Dunia yang kita gambarkan dari observasi haruslah seperti yang kita gambarkan secara relatif terhadap diri kita sendiri. Imajinasi kita menghubungkan kita dengan keadaan yang diinginkan. Namun kita harus menggunakan imajinasi dengan baik, bukan sebagai penonton yang memikirkan akhir, tapi sebagai orang yang ikut serta memikirkan akhir. Kita harus berada di sana dalam imajinasi. Jika kita melakukan ini, pengalaman subjektif kita akan terwujud secara objektif.
Pengalaman ini telah meyakinkan saya bahwa manusia dapat menjadi apapun yang diinginkannya, jika ia menjadikan konsepsinya sebagai kebiasaan dan berpikir dari akhir. Bahwa kebaikan dan kejahatan saya tidak bergantung pada diri saya sendiri. Bahwa hal itu bergantung pada keadaan dari mana saya memandang dunia dan bagaimana segala sesuatunya terjadi. Anda membayangkan diri Anda berada dalam keadaan yang sedang Anda tempati, dan Anda dapat membayangkan diri Anda berada dalam keadaan apapun yang ingin Anda ekspresikan. Tidak ada dewa luar yang memindahkan Anda ke dalam keadaan kesengsaraan yang sekarang Anda ungkapkan. Kamu melakukannya sendiri karena kamu lupa siapa dirimu. Manusia hidup dengan menyerahkan dirinya pada keadaan tak kasat mata, dengan memadukan imajinasinya dengan apa yang ia ketahui sebagai selain dirinya, dan dalam kesatuan ini ia merasakan hasil dari perpaduan tersebut. Tak seorang pun dapat kehilangan apa yang dimilikinya kecuali dengan melepaskan diri dari keadaan di mana hal-hal yang dialami mempunyai kehidupan alaminya. Bersedia mengidentifikasi diri Anda dengan apa yang paling Anda inginkan, mengetahui bahwa hal itu akan terwujud melalui Anda. Menyerah pada perasaan akan terpenuhinya keinginan dan dijadikan sebagai korbannya, kemudian bangkitlah sebagai nabi hukum asumsi. Keinginan yang diungkapkan, atau ditekankan, mengakibatkan lenyapnya keinginan tersebut. Manusia tidak dapat memiliki suatu benda dan tetap ingin memilikinya pada saat yang bersamaan. Jadi, ketika seseorang secara sadar menyesuaikan perasaan menjadi sesuatu yang diinginkan, keinginan untuk menjadi sesuatu itu berlalu, terwujud. Benih-benih ini diperas dan ditanam ketika manusia tenggelam dalam kegembiraan yang liar dan gila-gilaan, secara sadar merasakan dan mengklaim dirinya menjadi apa yang dulu dia inginkan. Di dalam kekosongan yang kita sebut tidur, terdapat kesadaran dalam kewaspadaan tanpa tidur, dan saat tubuh tertidur, makhluk yang tidak tidur ini melepaskan asumsi bahwa sadar manusia dari gudang harta keabadian. Doa mengubah atau sepenuhnya mengubah asumsi bahwa sadar kita, dan perubahan asumsi adalah perubahan ekspresi. Pikiran dan perasaan yang menyatu ke dalam keyakinan memberikan kesan perubahan padanya, mengisinya dengan sebuah misi, yang mana misi tersebut dijalankan dengan setia. Konsepnya tentang dirinya sendiri adalah penyebab dari semua keadaan hidupnya. Semua perubahan pertama-tama harus datang dari dalam dirinya sendiri, dan jika dia tidak berubah secara lahiriah, itu karena dia belum berubah di dalam. Kamu akan menjadi sadar akan keberadaan atau kepemilikan sesuatu dan kamu akan mengekspresikan atau memiliki apa yang kamu sadari. Bagi orang yang belum tercerahkan, semua ini tampak hanya hayalan, namun semua kemajuan datang dari mereka yang tidak mengambil pandangan yang diterima, atau menerima dunia apa adanya. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, jika Anda dapat membayangkan apapun yang Anda inginkan, dan jika bentuk pemikiran Anda sejelas bentuk alam, maka berdasarkan kekuatan imajinasi Anda adalah penguasa nasib Anda. Dualitas adalah kondisi yang melekat dalam kehidupan. Segala sesuatu yang ada itu berlipat ganda. Manusia adalah makhluk ganda dengan prinsip-prinsip yang bertentangan yang tertanam dalam kodratnya. Mereka berperang dalam dirinya dan menampilkan sikap hidup yang antagonis.
Konflik ini adalah usaha yang kekal, peperangan di surga, perjuangan tanpa akhir dari manusia muda atau manusia batiniah yang berimajinasi untuk menegaskan supremasinya atas manusia yang lebih tua atau manusia lahiriah yang berakal. Sebagaimana kehendak surga terjadi di bumi, hari ini kamu berada di surga yang telah kamu tetapkan di dalam dirimu sendiri. Karena di sini, di bumi ini, surgamu menampakkan dirinya. Kerajaan surga benar-benar sudah dekat. Sekarang adalah waktu yang diterima. Maka ciptakanlah surga yang baru. Masuklah ke dalam kondisi kesadaran yang baru dan bumi yang baru akan muncul. Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, dan kamu menipu dirimu sendiri. Karena siapapun yang mendengar firman itu, dan tidak menjadi pelaku, ia bagaikan seseorang yang memandangi wajahnya yang alami di dalam kaca dan berjalan di jalannya, dan langsung lupa orang macam apa dia sebenarnya. Tetapi siapapun yang melihat ke dalam hukum kebebasan yang sempurna, dan terus melakukannya, ia bukan seorang pendengar yang lupa melainkan seorang pelaku firman yang mengerjakan. Orang ini akan diberkati dalam perbuatannya. Jika kamu menilai berdasarkan penampilan, kamu akan terus diperbudak oleh bukti inderamu. Untuk mematahkan mantra hipnotis indera ini, Anda diberitahu, masuklah ke dalam dan tutup pintunya. Pintu indera harus tertutup rapat sebelum klaim baru Anda dapat dipenuhi. Menutup pintu indera tidaklah sesulit yang terlihat pada awalnya. Hal ini dilakukan dengan usaha. Manusia yang tidak mengetahui hukum kesadaran ini, terus-menerus memikirkan kondisi-kondisi kebiasaan sebelumnya dan, dengan penuh perhatian terhadapnya, menempatkan pada tubuh-tubuh mati ini kepala ciptaan yang kekal. Dengan demikian, dia menghidupkan kembali dan membangkitkan mereka kembali. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.